Selamat siang ibu-ibu. Apa kabar semuanya, sehat ya? Oke, sehat. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dimulai. Amin. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah mengumpulkan kita pada siang hari ini untuk melaksanakan pertemuan kita, yaitu pertemuan FDS atau P2K2. Nah, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lenora yang sudah menyiapkan tempat bagi kita untuk melaksanakan pertemuan pada siang hari ini. Ibu-ibu masih ingat nama pertemuan kita? Ibu Putri masih ingat? Ya, masih ingat ya. Ayo, kita mau berdiri dulu melaksanakan tepuk P2K2. Ya, tepuk P2K2. Peningkatan pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Ayo ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk ya. Nah, hari ini ibu-ibu, sebelum kita masuk pada sesi yang kelima atau modul yang kelima, sebelumnya dulu pada bulan yang lalu ibu-ibu kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ibu Wita masih ingat pertemuan kita bulan yang lalu? Ya, betul, yaitu mengenai penelantaran atau eksploitasi anak. Nah, kira-kira ibu-ibu tahu apa saja contoh-contoh penelantaran? Ibu Jeko masih ingat? Masih ingat ya? Ya, masih ingat contoh-contoh penelantaran anak. Salah satunya kalau misalnya orang tua tidak memberikan makanan sehat terhadap anak. Atau contohnya lagi tidak menyuruh anaknya untuk sekolah. Nah, termasuk Ibu Putri juga masih ingat mengenai contoh-contoh eksploitasi. Oh, Ibu Lenora yang tahu ya? Nah, iya benar. Salah satunya adalah melacurkan anak. Itu salah satunya contoh. Maka di dalam keluarga kita, ibu-ibu, kita harus hindari yang seperti itu. Tetapi kita harus menjadi orang tua yang lebih baik terhadap anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga bisa bahagia, senang, dan sukacita. Nah, ibu-ibu, hari ini pada pertemuan kita pada hari ini kita akan belajar bersama. Kita masuk pada modul 5. Ya, modul 5 yaitu mengenai kesejahteraan sosial. Nah, mengenai kesejahteraan sosial. Tetapi hari ini kita masuk pada sesi yang ke-13, yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, ibu-ibu pernah dengar mengenai disabilitas? Iya benar. Disabilitas itu termasuk yang tidak punya kaki. Termasuk yang mungkin tangannya tidak ada, termasuk yang mungkin orang buta. Benar Ibu Wita, benar, itu ciri, itu juga salah satu termasuk disabilitas. Iya benar, udah datang di gereja ya minggu yang lalu ya, yang buta ya, itu termasuk disabilitas juga ya, tidak bisa melihat. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar. Ternyata ibu-ibu di dalam kehidupan ini banyak kekurangan, banyak kelemahan setiap orang, termasuk juga kita. Kita ini tidak ada yang sempurna. Mungkin pandangan orang lain juga melihat kita tidak ada yang sempurna. Ada mungkin kelemahan kita. Maka kita sebagai warga negara Indonesia, bahkan sebagai peserta PKH, harus menghargai orang lain, bahkan orang yang berkekurangan. Nah, coba kita lihat secara bersama ya.
pengertian daripada disabilitas. Pengertian disabilitas. Coba kita lihat field chart yang pertama ya. Nah, ini di atas. Ada ibu-ibu yang mau membaca? Ada ya? Oke lah, biar saya wakili aja ya. Apa itu penyandang disabilitas? Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, ini adalah pengertian disabilitas, orang yang mengalami keterbatasan fisik. Apakah ada yang kita lihat di sekitar rumah kita, di sekitar lingkungan kita yang mengalami keterbatasan fisik atau disabilitas seperti yang kita lihat pengertiannya di sini? Oh, ada ya, ada di salah satu keluarga ya. Nah, tidak punya kaki berarti harus membutuhkan bantuan. Oh, harus membutuhkan bantuan. Nah, jadi artinya setelah kita mengetahui ibu-ibu mengenai penyandang disabilitas ini, ternyata walaupun mereka ini punya keterbatasan, tetapi mereka mempunyai hak yang sama dengan kita. Ya, mereka mempunyai hak yang sama dengan kita. Nah, ibu-ibu, kita harus menghargai orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik. Nah, sekarang kita masuk pada field chart yang kedua. Field chart yang kedua ya. Nah, apa saja hak-hak penyandang disabilitas? Hak-hak, ya benar. Hak penyandang disabilitas seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Lenora tadi, yaitu hak untuk bersekolah. Nah, tepuk mantul dulu ya untuk Ibu Lenora ya. Terima kasih ya sudah menyampaikan salah satu hak daripada penyandang disabilitas. Tepuk mantul dulu ya. Kita tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Nah, terima kasih buat Ibu Lenora ya yang sudah menyampaikan. Nah, coba kita lihat di sini ada beberapa hak penyandang disabilitas. Ada beberapa ya. Coba kita lihat bersama, saya akan bacakan. Yaitu haknya adalah untuk hidup. Mereka juga berhak untuk hidup, ibu-ibu. Ya. Yang kedua, bebas dari cercaan. Ternyata, ibu-ibu, kita tidak boleh mengejek orang yang mengalami keterbatasan fisik. Ya. Jangan, karena mereka bisa semakin tertekan kalau misalnya kita mengejek mereka. Tetapi kita harus memberikan mereka untuk semangat hidup. Nah, yang ketiga, mendapat perlindungan. Seharusnya kita sebagai orang-orang yang kuat, yang sehat, justru kita melindungi mereka. Mendapat bantuan hukum. Mereka juga berhak untuk bersekolah. Mereka juga berhak untuk bekerja. Mereka juga hidup sehat. Ya, harus mendapatkan hidup sehat. Yang kedua, berhak mereka untuk beribadah. Ya, beribadah. Yang ketiga, berolahraga, bebas dari kekerasan eksploitasi, tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain. Nah, jadi coba kita lihat ya di sini mereka punya hak yang sama, hampir sama dengan kita yang sempurna, yang sehat, yang kuat. Coba kita lihat ada salah satu film ya. Ada satu film. Kita lihat di sini ada seorang anak yang penyandang disabilitas, gadis kecil, tetapi ternyata orang tuanya malu memiliki anak yang seperti ini, sehingga mereka titipkan di rumah sakit. Tetapi untung saja ibu-ibu, ada seseorang yang mau
ya, mengadopsinya, ya, coba kita lihat bersama ya, mengadopsinya, dan dia punya kerinduan untuk sekolah. Ya, ini seorang anak yang tidak punya tangan, ya, tidak punya tangan. Nah, kita bisa melihat bahwa semangatnya ini ya, semangatnya untuk bersekolah. Dia mau menulis pakai kaki, dia melakukan segala sesuatu pakai kaki, menyikat gigi dengan pakai kaki. Ketika dia SD sampai SMA dia pakai pakai kaki untuk menulis. Luar biasa, gadis cantik ini, dia begitu luar biasa semangatnya, semangat untuk hidup, semangat untuk belajar, sehingga kita bisa lihat bahwa dia cukup berhasil juga, ya, dia cukup berhasil. Nah, jadi ibu-ibu, ketika kita juga sebagai keluarga, sebagai tetangga, sesama masyarakat, kita bisa mendukung mereka untuk melakukan segala kegiatan supaya mereka bisa semangat. Nah, coba kita lihat di sini jenis-jenis apa saja disabilitas ini. Yang pertama, disabilitas fisik. Contohnya seperti ini ya, tidak punya kaki. Nah, habis itu disabilitas netra, mata, tidak punya mata, susah sekali. Coba tutup matanya ibu-ibu, coba tutup matanya semuanya. Gelap kan? Seperti itu yang dirasakan mereka, gelap. Nah, disabilitas mental, pikiran ini ya. Disabilitas rungu bicara. Kadang-kadang itu ya, biasanya kalau orang tidak bisa mendengar pasti juga susah untuk berbicara. Mungkin ada di sekitar kita. Disabilitas intelektual. Nah, jadi ibu-ibu, setelah kita mengetahui ini semuanya, maka kita harus bisa berpikir bahwa kita harus menghargai orang-orang yang memiliki keterbatasan khusus seperti ini. Nah, untuk itu di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan yang ada di keluarga kita, mari kita mendukung mereka untuk melakukan aktivitas mereka supaya mereka bisa memperoleh semangat untuk hidup. Hari ini dulu ibu-ibu ya, cukup sampai di sini pertemuan kita. Maka bulan depan nanti kita akan terus belajar lagi supaya kita boleh memahami lebih dalam lagi mengenai disabilitas ini. Nah, namun sebelum kita berpisah-pisah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dimulai. Amin. Baik. Terima kasih buat Ibu Lenora yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Dan sebelum kita pulang, saya ucapkan Yahoo.